Halo rekan-rekan, hari ini sesuai janji saya di IG story saya kemarin bahwa saya akan melakukan review buku. Tapi mungkin saya akan bilang dulu review buku yang akan saya lakukan itu adalah saya akan membaca bukunya terlebih dahulu, kemudian poin-poin yang saya anggap bisa dibagi ke teman-teman dan bermanfaat akan saya sebutkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ulasannya nggak melenceng dari yang dituliskan oleh penulisnya ya. Nah, sesuai janji saya juga, kali ini buku yang akan direview adalah buku mengenai pengaturan keuangan. Judulnya adalah Jago Atur Duit. Jago Atur Duit Pribadi dan Keluarga. Pemilihan kata-katanya menarik sekali kalau menurut saya. Kenapa nggak jago atur uang? Nggak menarik kayaknya kalau uang. Tapi kalau jago atur duit, wah langsung ting 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 duit gitu kan. Nah kemudian di sini ditekankan lagi, ini untuk pribadi dan keluarga. So jadi buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa sekalipun, kalau saya baca di sini ya, masih mahasiswa atau sudah bekerja tapi masih single, masuk dalam kategori pribadi. Dan teman-teman yang sudah berkeluarga, baru merit, pasti bisa pakai. Anak satu bisa pakai, anak dua bisa pakai. Jadi coveragenya luas. Nah, buku ini ditulis oleh Kaukabus Syarkiyah. Jadi Kaukabus Syarkiyah ini kalau kita cek di Instagramnya, silakan dilihat, di follow juga. Panggilannya Teh Kikau. Teh Kikau ini beliau seorang financial planner, jadi perencana keuangan. Tapi yang menarik ya, dia juga seorang dosen dan dia juga seorang businessman. Businesswoman kali ya, karena kan perempuan. Jadi tidak hanya seputar teori saja yang dia pahami, karena dia seorang dosen tadi, tapi dia bisa mengeksekusinya. Dan eksekusinya bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat orang lain, karena juga terima klien sebagai seorang financial planner. Ini luar biasa sekali. Nanti kalian bisa cek langsung lah IG-nya, bagaimana profilnya dari penulis tersebut. Nah, sekarang saya akan bahas bukunya ya. Dari sisi tampilan tadi saya udah bahas, pemilihan kata-katanya oke banget. Dan warna dari bukunya catchy sekali, merah kombinasi kuning dan kartun gitu ya. Menarik lah. Dan di sini ada yang menarik juga, kalau kita baru lihat bukunya dipajang gitu ya, bonus financial check up. Wah, ini juga yang akan jadi poin plus dari buku ini. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya kesehatan aja loh teman-teman yang bisa di check up, tapi financial kita juga bisa di check up. Nah, kita buka sedikit ya sekarang. Jadi kalau beli bukunya di dalam ini ya, ada pembatas bukunya. Ya supaya kita nggak terlewat, kita sudah baca sampai mana. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang. Cek kesehatan keuanganmu di sini. Nah, ini yang namanya financial check up. Isinya ada 16 halaman total. Ini semacam kertas kerja dan ini sangat menarik. Tidak melulu tulisan, ada tabelnya, ada ilustrasi gambar. Dan yang bikin kita nggak bosen lah, nggak boring untuk ngisinya, warna-warni. Ada bis-bisan di sini, ada ilustrasi dan tulisannya tuh cukup jelas. Tidak bikin kita bingung lah maksudnya apa. Nah, kita buka nih satu halaman, karena halaman ini menurut saya juga yang sangat paling menarik. Di sini disebutkan ada tahapan menuju jago keuangan. Yang pertama, sehat arus kas. Yang kedua, cukup neraca dan no utang. Ini warning nih buat teman-teman yang masih punya utang, termasuk saya juga sih. What? Yang ketiga, memiliki passive income. Apa itu passive income? Namanya passive income berarti pendapatan yang datang dengan sendirinya. Nah, apa itu dan bagaimana cara melakukannya? Nanti di dalam bukunya kita lihat. Yang paling terakhir adalah memiliki kebebasan uang dan waktu. Jadi kalau di buku-buku referensi lain, mungkin biasa disebut sebagai financial freedom, kebebasan finansial. Nah, di sini seperti halnya tujuan dari seorang financial planner, yaitu membawa kliennya untuk memiliki kebebasan uang dan waktu tersebut. Nanti kita coba lihat ya, bagaimana langkah-langkah secara lebih detail. Oke, sekarang saya akan balik ke bukunya. Bukunya ini sendiri, yang tadi nih, ini terdiri dari 13 bab. 13 bab, dan setiap babnya itu berisi mengenai topik-topik bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai yang tadi, kebebasan finansial tadi. Nah, karena tujuannya adalah mencapai kebebasan finansial tersebut ditaruh di bab pertama. Oke, kita akan masuk bab pertama. Ini menarik nih, judulnya kebebasan finansial. Jadi yang coba penulis bentuk itu adalah definisi yang sama mengenai kebebasan finansial, sekaligus dengan mindset mengenai kebebasan finansial itu sendiri. Secara sederhana, kebebasan finansial itu diartikan penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran. Ya, cuma masalahnya nggak titik sampai di situ ya.
Jadi ada kelanjutannya nih. Pengeluaran, jadi kebebasan finansial itu adalah penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran dan masih bisa melakukan kegiatan konsumtif, tidak punya utang, dan yang paling penting nih, tetap bisa berinvestasi. Jadi kalau definisinya hanya penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran, semua orang tahu itu. Itu mudah sampai di sana gitu ya. Tambah aja penghasilannya, pengeluarannya kurangin, tapi tidak sesimpel itu. Ada hal-hal yang lain gitu kan. Nah, saya sambil lihat catatan saya ya. Sehingga ketika kita sudah bebas secara finansial, artinya kita bisa pilih gaya hidup kita sendiri dengan tingkat konsumsi kita sendiri tanpa harus memikirkan pengeluaran sehari-hari. Jadi sudah ringan. Apa yang didapat ringan dikeluarkannya dan tidak memikirkan lagi kebingungan-kebingungan kenapa gaji saya selalu kurang. Padahal tahun ini saya naik gaji tapi tetap lagi kurang lagi, dan siklus itu berlangsung dari tahun ke tahun. Yang namanya bebas finansial juga perlu pengorbanan, perlu kesungguhan, dan tidak gratis. Jadi selalu ada yang diusahakan, yaitu berupa komitmen untuk mencapainya. Nah, di sini di buku ini ada sebuah kisah yang dikutip oleh penulis juga. Dia mengkisahkan T. Harv Eker, seorang penulis juga, penulis buku, di mana dia ini from zero gitu ya, dari bukan seseorang, kemudian dia bangun bisnisnya sampai punya aset jutaan dolar secara cepat, dan secara cepat pula dia menjadi orang miskin lagi. Menarik ya. Sudah tinggi, besar, hartanya banyak, tapi jadi miskin lagi. Karena dia hanya memiliki mental baja. Mental yang kuat dan gigih untuk mencapai kebebasan finansial tadi. Sehingga dia dapatlah itu bisnisnya. Tapi dia tidak punya mental yang benar. Nah, di sini digarisbawahi oleh penulis bahwa yang namanya mental yang benar dalam mengelola keuangan juga penting. Di mana penulis mengibaratkan, kalau kamu saat ini belum punya uang dan nanti diuji gitu ya, suatu ketika dengan harta yang melimpah dan kamu tidak amanah, ya gimana mau dikasih harta yang berlimpah? Jadi ya nggak akan benar juga karena mentalnya salah ya. Nah, si T. Harv Eker ini dia akhirnya mengevaluasi dirinya dan akhirnya dia kembali lagi bisa bangkit dari keterpurukannya untuk kedua kalinya, tapi dengan mental yang lebih benar. So itu juga penting ya. Jadi mental kaya saja atau mental gigih saja nggak cukup. Nah, jadi mental kaya ini penting, hati kita kaya gitu ya. Jadi padahal belum punya materi, tapi mental kita sudah bermental kaya, artinya juga kita mau berbagi dan kita ringan tangan untuk bersedekah dan berbagi tadi. Padahal kita belum sekaya itu, tapi mental kaya itu penting untuk mencapai yang namanya kebebasan finansial. Nah, di sini juga dijelaskan dengan kita semakin melulu gitu ya, tiap hari mikirinnya duit, pengen financial freedom, ada jebakan juga yang disebut dengan kelekatan harta, sehingga kita terlalu, ya mungkin ya kalau saya bilangnya mungkin terlalu posesif lah terhadap uang sendiri, sehingga tadi alih-alih kita bermental kaya yang mudah bersedekah, tapi akhirnya malah jadi pelit dan kikir. Jadi ini seperti pisau bermata dua ya. Suatu ketika kita ingin memperjuangkan untuk mendapatkan kekayaan itu, tapi pada akhirnya kita menjadi pelit dan kikir. Karena demi apa? Demi kita sendiri yang menjadi kaya. Kita terlalu lekat dengan kekayaan kita itu. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ini digarisbawahi juga di sini. Jadi ketika kita ingin punya arus kas yang baik, ini saya kutip dari bukunya ya, ingin membangun aset yang besar, ingin punya utang yang sudah kita lunasi, dan ingin punya pendidikan terbaik buat anak-anak, ingin memberangkatkan orang tua haji, dan ingin kita punya wisata religius, kita ingin umroh, mau tidak mau itu harus diusahakan. Jadi ini bukan masalah bisa atau nggak bisa. Oh, nggak bisa, penghasilan saya cuma sekian juta sebulan, bukan di situnya. Tapi mentalnya dibangun bahwa mau nggak kamu? Kalau kamu mau, nanti akan timbul yang namanya komitmen dan usaha menuju ke arah sana. Nah, hari ini saya mendapat cerita menarik dari istri saya sebagai penutup sesi sekarang ya. Saya baru dikabarin nih sama istri saya, Pah, ya kenapa Mams? Ya, biasa pembicaraan di rumah. Istri saya bilang, si Pak De Aqua kemarin saya telepon, tapi dia nggak mau nganter dan nggak angkat telepon, bingung. Sampai 1-2 hari kemudian baru datang ke rumah, nganter Aqua. Jadi ini benar-benar cerita dari tukang Aqua ya, yang teman-teman setiap hari atau seminggu 2 kali mungkin akan pakai juga jasanya. Si Pak De Aqua kita sebutnya ya, Pak D-nya tuh bilang, Mbak, maaf kemarin saya nggak angkat telepon, nggak datang. Oh ya kenapa Pak? Gitu. Kemarin saya tuh lagi ke puskesmas. Oh kenapa ke puskesmas? Istri saya tuh mulai bingung. Ternyata saya mau vaksin. Wah vaksin? Vaksin buat apa? Insya Allah tahun ini saya mau pergi haji. Ya ampun.
Itu kaget nggak? Kaget lah luar biasa. Kami saja yang notabene, ya saya berpenghasilan cukup gitu ya, belum bisa tuh seperti beliau. Jadi apapun profesinya hanya sekedar pengantar aqua. Jika dia bersungguh-sungguh berkomitmen dan ingin mencapai tujuannya dengan benar, dia dapat apa yang dia mau, berangkat haji tahun ini. Jadi kesimpulan kita pada bab 1 kebebasan finansial ini adalah bahwa yang namanya kebebasan finansial diawali dengan mindset, dilanjutkan dengan komitmen, dan diakhiri dengan kerja keras. Semoga review saya bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Pesan saya buat teman-teman, sukses terus buat perjalanan keuangannya. Bye!